Saya pertama kali mendengar nama Ronggo Warsito dari ibu saya ketika dia menceritakan tentang buyut saya atau kakeknya ibu saya yang dulunya sering melakukan perjalanan ke Kasunanan Surakarta untuk menghadiri pertemuan dengan Ronggo Warsito, seorang pujangga Kasunanan Surakarta pada waktu itu. Ronggo Warsito menulis konsep ajaran Jawa yang terkenal, yaitu Manunggaling Kawula Gusti, yang kira-kira ditulis sekitar tahun 1800-an, di abad ke-19 tentunya. Manunggaling Kawula Gusti, manunggaling artinya menyatu. Kawula adalah saya atau kulo. Secara universal, ini adalah manusia sebagai ciptaan, dan Gusti adalah Tuhan semesta alam. Manunggaling Kawula Gusti adalah ajaran menyatunya manusia sebagai ciptaan dengan Sang Pencipta. Dan ketika saya saat ini menjadi orang Kristen, hal ini semakin diteguhkan karena saya membaca ayat dalam kitab suci tentang pernyataan Tuhan Yesus yang berhubungan dengan Manunggaling Kawula Gusti, yang saya baca di Yohanes 17:23, atau yang saya awali saya bacakan di Yohanes 14 ayat 20. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini adalah pernyataan menyatunya Yesus Kristus dengan Bapa. Lalu di dalam Yohanes 17:23, aku di dalam mereka, yaitu umat percaya, dan Bapa di dalam aku, supaya mereka sempurna bersatu. Maknanya adalah Yesus datang ke dunia untuk memanggil seluruh umat manusia untuk kembali menyatu dengan Sang Pencipta melalui Kristus. Apakah Ronggo Warsito sudah mengenal ajaran Kristus waktu itu? Bisa jadi beliau seorang pujangga, pasti dia banyak membaca literatur, banyak memiliki referensi, karena Yesus Kristus mengajarkan terlebih dahulu tentang penyatuan manusia dengan Bapa agar memiliki kesempurnaan di dalam Tuhan yang ilahi. Jauh sebelumnya, agama Kristen sudah dibawa masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 oleh Gereja Timur Asiria. Itu menandakan bahwa pada zaman dulu sudah ada yang mendengar tentang ajaran Kristus. Jadi iman saya kepada Kristus semakin diteguhkan. Manunggal dengan Yesus Kristus sama dengan manunggal dengan Allah. Menyatu untuk mengambil kodrat ilahi untuk disempurnakan. Inilah alasan Allah mengutus firman-Nya yang berinkarnasi sebagai manusia, Yesus Kristus turun ke bumi sebagai alat untuk mengambil dan memanggil manusia untuk kembali menyatu dengan Bapa atau Allah Sang Pencipta. Manusia yang beragama sekalipun bagaimana bisa mengenal Allah yang tak terlihat, yang Maha Kudus? Bagaimana manusia yang berdosa untuk melihat atau menghampiri Allah yang Maha Suci kalau tidak melalui pribadi yang suci pula, yaitu Yesus Kristus? Hanya pribadi Yesus Kristuslah yang suci, yang bisa membawa manusia kembali, yang melepaskan manusia dari dosa-dosa,
untuk bisa menyatu dengan Allah Sang Pencipta. Saya pribadi lebih mudah memahami konsep Manunggaling Kawula Gusti melalui pengenalan akan pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memiliki satu hakikat, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Esa. Inilah perjalanan spiritual saya mengenal Tuhan yang benar dalam iman Kristen saya, dalam iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus.